Sekalian, hari ini Minggu 5 Oktober 2025 di Gereja Pamarina, kami yang bertugas pada hari ini penentuan diakon dari pelayanan 4 Kalawang. Pelayanan firman Tuhan untuk kita hari ini yaitu Pendeta Yeye Harilawati STK. Liturgi yang kita gunakan pada hari ini yaitu liturgi khusus dalam rangka Hari Pekabaran Injil Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus Sedunia yang dipersiapkan oleh Gereja Kristen Protestan Simalungun GKPS, dan nyanyian yang dipakai adalah dari Jemaat PKJ dan lagu pujian yang kita nyanyikan dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Batak Simalungun. Pada hari ini akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus, dan terkhusus dalam liturgi pada hari ini roti dan anggur akan dibagikan nanti pada saat perjamuan kudus dilaksanakan. Pemain musik Stefani F. Singgam, pemandu lagu Yolanda, operator sound system Dedi. Demikian warta Jumat untuk kita pada hari ini. Yakinlah bahwa semua pelayanan yang diberikan dan segenap keluarga dan rumah tangga kita selalu mendapat berkat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dipersilakan berdiri. Ibadah ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita datang bersujud di hadapan Tuhan, mengaku dan memohon ampunan dosa kita, meski tak layak dirinya. Marilah kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu bahwa hidup kami sering dikuasai oleh dosa, dan kami tidak mampu melepaskan diri darinya dengan kekuatan diri kami sendiri. Kami berdosa terhadap Tuhan lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, serta kami berdosa karena kami lalai terhadap tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Kami tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, roh, dan kekuatan. Dan kami tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, roh, dan kekuatan. Dan kami tidak mengasihi sama seperti kami mengasihi diri sendiri. Kasihanilah kami ya Tuhan. Ampunilah dosa kami dan tuntunlah kami menuju hidup yang baru, agar kami hidup di jalan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya menyampaikan berita anugerah ini kepada saudara. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, percayalah, dosa sudah diampuni. Amin. Disilakan duduk.
Terima kasih atas berkat-Mu yang telah kami terima dan rasakan. Dan ajarlah juga kami agar tidak menyia-nyiakan berkat itu. Lawatlah kami ya Tuhan, melalui firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan bersama, sehingga kami boleh bertumbuh kokoh di dalamnya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan sejahtera di atas bumi di antara orang yang diperkenankannya. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam Habakuk 1 ayat 1 sampai 4. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Keluhan Nabi atas ketidakadilan. Berapa lama lagi ya Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, kekerasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan dan memandangi saja kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian menjadi-jadi. Itulah sebabnya hukum tak lagi berdaya, dan keadilan tidak pernah ditegakkan. Sungguh, orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan diputar balikan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Di segala tempat dan sepanjang masa, sepanjang zaman. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan hak, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, Minggu 5 Oktober 2025 dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Pekabaran Injil Indonesia, maka 2 Timotius 1 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-18 menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan bagi kita.
Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Sang Sumber Rahmat, pada pagi hari ini kami sembah sujud di hadapan-Mu, seraya menaikkan ucapan syukur dan terima kasih karena Engkau memberikan kepada kami tubuh yang kuat dan sehat, sehingga kami mampu berhadir bersama di gereja ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kebenaran firman-Mu terbentang di hadapan kami. Izinkanlah kami untuk membaca dan merenungkannya, sehingga kami boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam melakukan setiap kehendak Tuhan yang mulia. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, dan pakailah hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-18. Perikop yang pertama, salam. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh peruntangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah aku dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripada kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesimus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak mau menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada hatinya. Betapa banyaknya pelayanan yang dia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Sedemikian jauh bagian firman Tuhan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kami. Amin. Besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau yang hadir ke dalam dunia
sebagai Injil yang terbuka. Tetapi tidak semua dunia, orang-orang pribadi yang ada di dalamnya menerima Engkau sebagai kabar keselamatan. Tetapi kami yang ada pada saat ini bersama dengan seisi keluarga rumah tangga kami siap untuk menjadi Injil yang terbuka. Berkatilah tanggung jawab yang harus kami emban, yang harus kami lakukan sebagai wujud nyata cinta kasih, kepercayaan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih untuk 5 Oktober 2025, minggu pertama yang kami boleh lewati pada bulan Oktober atau bulan ke-10 ini. Kami merasakan sukacita dan kebahagiaan atas setiap kasih, karunia, berkat yang Engkau percayakan, yang Engkau titipkan bagi kami untuk kami boleh mengelolanya dengan bersyukur hanya kepada Tuhan. Biarlah hari-hari kehidupan kami sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak diberkati selalu. Sebagai saudara bersaudara kami hidup rukun, kami membangun persekutuan, kami membangun keyakinan dan kepercayaan bersama. Rumah tangga mereka berkati harapan-harapan mereka sebagai orang tua, baik itu sebagai bapak dan ibu. Izinkanlah kami terus mampu menjadi terang dan garam bagi dunia, bagi keluarga kami, agar senantiasa cahaya cinta kasih Tuhan terpancar dari setiap kehidupan keluarga-keluarga Kristen yang diberkati. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Kami berdoa untuk mereka yang lanjut usia. Berikanlah kekuatan, kesehatan dan pengharapan bahwa begitu banyak musik kehidupan yang telah mereka lewati sampai pada hari ini, pertolongan Tuhanlah yang selalu mereka nikmati dari hari ke hari. Bagi mereka yang dalam keadaan sakit, terbaring di rumah ataupun di rumah sakit, dalam masa pengobatan, dalam masa pemulihan, kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kepada Tuhan, mereka yang berduka cita hiburkanlah ya Tuhan. Mereka yang terpenjara, Engkau yang menjaga, memelihara hidup mereka. Ketika mereka harus terpisah dari keluarga, menjalankan masa-masa di mana mereka membenahi diri dan hidup mereka untuk tetap selalu percaya pada bimbingan dan penyertaan Tuhan. Kami percaya di sana ada kasih, sehingga mereka pun tetap mampu mereka mengucapkan syukur sekalipun mereka terpenjara. Terima kasih Tuhan Bapa dalam kerajaan surga. Kami bawa warga jemaat kami yang bersyukur, bersukacita merayakan ulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan pada minggu pertama di bulan Oktober ini. Dan kami juga bawa pekabaran Injil Indonesia. Setiap gereja terbuka untuk mewartakan Injil. Berkatilah setiap gereja agar melewati pekabaran Injil yang diwartakan. Ada banyak jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran. Mereka dipulihkan, mereka dicukupkan, sehingga nyala cinta kasih Tuhan ada dalam hidup mereka, dan mereka mampu mengekspresikan rasa syukur sukacita karena Injil yang boleh diterima itu menjadi lentera atau cahaya yang akan menuntun kehidupan mereka. Pemain musik, pemandu lagu, petugas LCD, booster gereja, dan siapapun kami yang bertugas secara khusus ibu bapak oratorium lingkungan pelayanan 4 jemaat ini Allah. Tuhan, inilah kami yang ada di hadapan-Mu dengan seluruh keberadaan kami. Kami datang dengan kerendahan hati untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Biarlah pelayanan yang boleh kami sampaikan pada hari ini sungguh menjadi sukacita dalam kehidupan jemaat. Jemaat kami di tempat ini semakin diberkati, semakin kuat. Mereka hidup mampu menyaksikan kasih dan kebaikan Tuhan. Berkati jemaat kami secara khusus yang ada di saat kehidupan Tuhan. Berkati seolah dan kebun mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan yang memperlengkapi hidup mereka dengan cinta dan kasih. Terima kasih Bapak. Kami bawa kehidupan bangsa dan negara kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berkati pemimpin negeri ini, berkati Kabupaten Kapuas secara khusus, demikian anak-anak Tuhan yang terlibat langsung dalam kejadian tersebut kami bergerak sebagai manusia. Biar ketika kami nanti pulang ke
Tuhan, dan kami siap untuk memberkati kehidupan orang lain dengan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dan anugerahkan kepada kami. Ini doa dan harapan yang kami mohon dan berserah di dalam Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni dosa kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, dan oleh punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. yaitu yang tertulis dalam Mazmur pasal 50 ayat ke-23. Siapa yang persembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Maha Pengasih dan penuh karunia dan rahmat, kami ucap syukur dan terima kasih atas kasih karunia dan kebaikan kepada kami. Engkau telah mengorbankan dirimu dan menyelamatkan kami dari dosa, sehingga kami hidup dalam kasih-Mu. Baharilah kami dalam menjalani kehidupan ini, agar kami semakin dikuatkan dan dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami kepada Tuhan, agar kami senantiasa memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami. Ya Bapa, terima kasih atas segala keselamatan dan berkat-berkat-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Saat ini kami mempersembahkan segenap keberadaan kami bersama dengan sebagian yang ada pada kami sebagai tanda syukur kepada-Mu. Berkatilah persembahan ini untuk menopang pelayanan jemaat. Berkati
serta segala sesuatu yang telah Kau percayakan kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau adalah sumber keselamatan dan kehidupan yang kekal. Melalui anakmu Yesus Kristus yang telah rela berkorban untuk menebus kami orang berdosa. Pada saat ini kami hendak menerima perjamuan kudus. Ya Tuhan, limpahkanlah kasih karunia bagi kami. Kiranya Roh Kudus membuka hati dan meneguhkan iman kami, agar semakin mempercayai keselamatan yang telah Engkau anugerahkan di dalam Yesus Kristus. Amin. Dengan penuh penghayatan, marilah kita merenungkan pesan serta mendengar perkataan Tuhan Yesus ketika Dia mempersiapkan perjamuan kudus. Pada malam ketika Tuhan Yesus diserahkan, Dia mengambil roti dan mengucap syukur. Kemudian Ia memecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku." Sesudah selesai makan, Ia mengambil cawan dan mengucap syukur dan berkata kepada mereka, "Terimalah dan marilah kamu semua minum dari cawan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa. Perbuatlah demikian menjadi peringatan bagiku." Marilah dan datanglah, semuanya telah tersedia. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kita akan memasuki pelayanan perjamuan kudus. Diundang untuk Ibu Bapak Penatua Diakon yang boleh hadir pada saat ini untuk boleh membagikan roti dan anggur kepada warga jemaat. Setelah itu saya akan membagikan roti dan anggur kepada Ibu Bapak Penatua dan Diakon. Sidang jemaat diundang untuk berdiri. Kami persiapkan bahan perjamuan yang sudah kita.
Ambillah, makanlah. Silakan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ambillah, minumlah. Silakan. Inilah darahku yang dicurahkan bagimu. Kepadanya, agar engkau beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan pujian dan syukur kita berdasarkan Mazmur 34 ayat yang kedua sampai dengan yang kelima. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Aku telah mencari Tuhan lalu Ia menjawab aku. Marilah kita memuji Tuhan dan bersyukur padanya. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Sementara itu persembahan syukur khusus perjamuan kudus dan Ibu Bapak yang telah mengisi amplop persembahan syukur khusus perjamuan kudus boleh juga langsung diserahkan di dalam kantong persembahan. Bersama dengan itu diiringi dengan nyanyi dari jemaat nomor 280 sekarang bersyukur. Pergilah dan beritakan dan berdirilah teguh. Jangan goyah dan jaga selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Arahkan hati dan pikiran saudara, pergilah dengan selamat dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
tiga. Satu, dua, tiga. Ada yang satu, dua.